Kita ini adalah pribadi yang penuh dengan dosa. Kita orang-orang yang tidak pernah bersih dari kesalahan. Tapi kita bisa membersihkan diri kita dari dosa. Manusia bukan malaikat yang hidupnya selalu beribadah, tidak pernah berdosa. Tapi kita juga bukan iblis yang hidupnya selalu dalam kubangan dosa. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan, hidupnya dengan kesalahan. Maka manusia disebut al-insan likathratin nisyan. Manusia, kata Imam Ar-Rafi'i, dinamakan insan saking banyaknya kesalahan yang dilakukan. Tetapi Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, maha berbelas kasih. Hai hamba-hambaku, tubu ilallah, kata Allah, taubat kepadaku, taubat. Kamu berapapun dosanya, berapa banyak dosanya, seperti apa dosamu di lautan, ampunanku jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dari dosa-dosamu. Indah Allah mengatakan kepada kita. Tapi kadang hati kita masih banyak yang lupa dengan ajakan dan seruan Allah. Kita masih lupa dengan kasih sayang Allah. Nanti kalau sudah di akhirat, kita menyesal. Ya laitani kuntu turaba, kata orang-orang yang bermaksiat, kata orang-orang kafir, kata orang-orang yang gak mau nyembah Allah, kata orang-orang yang tidak mau bertaubat. Kami nyesal ya Allah, seandainya dulu gak usah dijadiin manusia deh, jadi tanah aja, jadi debu. Mungkin kita gak akan sesakit ini di akhirat. Tuh bayangin, kita nggak akan kerasa. Sekarang dunia jadi nyata, akhirat hanya cerita. Tapi nanti akhirat akan menjadi nyata, dunia hanya cerita. Cerita apa keburukan kita, cerita apa kejelekan kita, cerita apa kejahatan yang kita lakukan. Tapi kalau kita mengisi dengan taubat, Allah akan berikan catatan yang seimbang. Malaikat akan mencatat, Raqib dan Atid akan melaporkan tatkala kita melakukan kesalahan di sebelah kiri, lalu kita melakukan kebaikan di sebelah kanan, maka Allah akan akurkan, ditimbang berat ke kanan. Selamat kita, udkhuluha bisalamin aminin, kata Allah, masuk ke dalam surga wahai hambaku dengan selamat, dengan tenang. Ingat dulu ada cerita di zaman Syekh Hasan Al-Basri. Ada seorang pemuda tukang membunuh, tukang berzina, berjudi, melakukan perampokan. Satu saat Allah memberikan hidayah untuk mengembalikan dia menjadi orang-orang yang bertaubat. Dia mendengar pengajian, lalu dia ingin bertaubat, hatinya besar untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Lalu dia datangi seorang ulama. Dia bercerita, wahai ulama, wahai kiai, saya dosanya banyak. Mungkinkah Allah mengampuni saya? Kata kiai, dosa apa yang kamu lakukan? Dosa saya banyak kiai. Saya sudah memperkosa beberapa gadis. Saya sudah berzina dengan beberapa gadis. Saya sudah membunuh 99 orang. Saya telah berjudi nggak kehitung berapa banyak. Bahkan saya meminum khamar nggak kehitung berapa banyak. Akankah Allah maafkan saya? Si kiai tidak punya kebijaksanaan. Kata kiai, dosamu nggak akan diampuni. Nah, bedanya makhluk dengan khalik. Bedanya seorang ulama yang tidak punya bijaksana dengan Allah yang maha al-adlu, maha al-adil, al-hakim, maha bijaksana. Akhirnya si pemuda putus asa ketika mendengar omongan kiai bahwa taubatnya tidak diterima. Dia gelap mata. Kiai, kalau memang saya bertaubat tidak diampuni oleh Allah, saya kemarin sudah membunuh 99 orang, sekarang saya lurusin dah jadi 100. Ente aneh bunuh jadi itu cepet. Tapi si pemuda ini nggak berhenti. Dia mencari sampai ketemu seorang ulama. Ulama itu diceritakan, kiai, ulama saya punya dosa. Dosa saya banyak, 100 orang sudah saya bunuh. Berapa kali saya berzina, berapa kali saya minuman khamar, berapa kali saya merampok dan mengambil hak orang lain. Apakah dosa saya masih diampuni? Dengan seorang ulama yang bijaksana, yang tutur katanya penuh dengan hikmah, penuh dengan kalimat-kalimat bijaksana, penuh dengan kalimat-kalimat yang menenangkan. Akhirnya dijawab, seberapapun dosamu wahai pemuda, kau akan diampuni oleh Allah. Syaratnya satu, kau tidak mengulangi lagi. Lalu bagaimana supaya aku tidak mengulangi lagi? Kau pergi dari kampung tempat kau bermaksiat kepada tempat kampung untuk kau bertaubat.
dengan hati yang lega, dengan hati yang senang. Alhamdulillah, aku mendapat jawaban yang sungguh luar biasa. Akhirnya si pemuda ini dengan hidayahnya, dengan panggilan Allahnya, dengan rasa ingin bertaubatnya, dia mengemasi barang-barang yang dia berjalan. Di perjalanan, ternyata Allah berkata lain kepada si pemuda ini. Dia mati di tengah jalan. Allah wafatkan dia. Ketika wafat, akhirnya perebutanlah malaikat rahmat dengan malaikat Zabaniyah. Kata malaikat rahmat, ini adalah ahli surga karena dia sudah bertaubat. Malaikat Zabaniyah bilang, gimana? Urusan taubat gampang, belum dia lakuin sholat, belum dia lakuin puasa. Yang 100 orang bagaimana urusannya tuh? Laki kiai aja sampai dibunuh, cewek ditidurin berapa kali, minuman khamar berapa kali dia minum. Ya udah, pokoknya mah masuk neraka, jatah aku. Perdebatan terjadi malaikat rahmat dengan malaikat Zabaniyah. Turun malaikat Jibril diutus oleh Allah. Kata Allah, silahkan kau hitung melalui malaikat Jibril. Wahai malaikat Zabaniyah, kau hitung jaraknya. Wahai malaikat rahmat, kau hitung. Kata Allah, supaya ada terjadi sebuah hitungan yang tepat. Lebih dekat kemana dia dari tempat maksiat dia tinggalkan atau ke tempat taubat yang dia akan jalankan. Dihitung, ternyata si pemuda tadi telah lebih dekat, hanya 1 meter mungkin hitungan sekarang. 1 meter lebih dekat kepada tempat dia untuk bertaubat. Lebih jauh 1 meter dari tempat kampung dia bermaksiat. Akhirnya Allah utus dan Allah berikan malaikat Jibril untuk membawa ruh si pemuda yang tadi hanya baru mau bertaubat. Bayangkan, hanya baru niat bertaubat, Allah sudah berikan dia gambaran keselamatan. Hanya karena dia niat ingin kembali kepada Allah, dia sudah diberikan tempat yang paling indah, bidaris salam, tempat yang paling selamat, yang paling enak, yang paling aman, surga. Apalagi kita, terlebih lagi kita, orang-orang yang bisa menyaksikan acara Assalamualaikum Nusantara ini. Banyak hikmah yang diberikan guru-guru kita. Kembali taubat kepada Allah. Kita mendengar pengajian, kembali taubat kepada Allah, ibadah kepada Allah, mohon ampun terhadap dosa-dosa. Yakin Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan maafkan kesalahan kita. Dan Allah akan hilangkan dosa-dosa kita ketika kita bertaubat. Tapi dengan catatan, jangan pernah kita ulangi lagi kesalahan itu, sebab Allah akan murka kepada orang-orang yang memainkan taubat. Ingat, setan akan selalu menggoda hamba-hambanya yang ingin bertaubat dan sudah bertaubat. Ngapain sholat? Mendingan juga nongkrong di pasar, minum-minuman keras. Ngapain puasa? Mendingan makan siang hari, perut nggak lapar. Ngapain sholat? Mendingan juga jalan-jalan. Ngapain ngaji? Mendingan juga main. Ngapain baca Quran? Mendingan kita main game. Itu godaan setan.